Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiman yang biasa disebut atau dipanggil dengan Pak B. Merupakan salah satu tim guru kimia SMK Muhammadiyah Prambanan. Kali ini akan menyampaikan presentasi mengenai materi dan perubahannya. Dalam materi ini nanti, dalam pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan tujuan utama kompetensi adalah Anda dapat menganalisis perubahan materi. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah Anda dapat mengidentifikasi unsur, senyawa, dan campuran. Anda juga harus dapat mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia suatu materi. Anda juga dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia, serta yang terakhir Anda dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam kesempatan kali ini saya sampaikan mengenai bagian tentang materi dulu. Materi itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama unsur. Unsur ini adalah merupakan sesuatu atau materi yang hanya terdiri satu jenis atom saja, sedangkan senyawa ini terdiri dari lebih dari satu atom. Campuran dibagi menjadi dua bagian, campuran homogen di mana komposisi dan sifatnya itu seragam, dan campuran heterogen itu komposisi dan sifatnya bervariasi. Semoga dengan bagian ini nanti bisa memberikan gambaran mengenai apa yang akan Anda pelajari nanti. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita bicara mengenai zat tunggal dulu. Zat tunggal itu adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi tertentu. Sedangkan campuran itu adalah materi yang tersusun dari beberapa substansi murni, sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Itu adalah merupakan definisi atau perbedaan antara zat tunggal dan campuran. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke zat tunggal tadi. Yang pertama adalah unsur. Unsur itu adalah substansi murni yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisik maupun secara kimiawi, mengandung hanya satu jenis atom. Jadi unsur itu adalah merupakan sesuatu yang bagian yang tidak bisa dipisah-pisah lagi itu. Kemudian contohnya hidrogen, oksigen, mungkin juga ada nitrogen dan lain sebagainya. Senyawa adalah terbentuk dari ikatan antara atom penyusunnya dan dapat dipisahkan secara kimiawi menjadi unsur penyusunnya. Jadi senyawa itu adalah sesuatu yang bisa dipisah-pisahkan antara bagian-bagiannya. Contohnya air. Air itu terdiri dari H dan O. Kemudian kapur atau kalsium karbonat. Itu rumus kimianya adalah CaCO3, terdiri dari 3 atom Ca, C, dan O. Sedangkan gula itu rumusnya adalah C6H12O6, terdiri dari 3 atom C, H, dan O. Oke, itu hanya sedikit gambaran mengenai perbedaan antara unsur dan senyawa. Kita lanjut masuk ke campuran. Campuran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen ini mempunyai sifat dan komposisi yang seragam pada setiap bagian campuran,
tidak dapat dibedakan dengan melihat langsung. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, contohnya garam dapur dan air. Maksudnya di sini adalah apabila Anda melarutkan garam dapur di dalam air, kita tidak bisa melihat garamnya di dalam air, tapi kita akan bisa merasakan larutan itu rasanya asin. Oke. Kemudian campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi pada setiap bagian campuran dan dapat dibedakan dengan melihat langsung. Secara fisik itu bisa dipisahkan. Contohnya gula dan pasir, bukan gula pasir tapi gula dan pasir. Kalau gula dan pasir dicampur menjadi satu, itu akan bisa dibedakan mana pasirnya, mana gulanya. Ini bisa menunjukkan gambaran campuran itulah, yang perbedaan antara campuran homogen dengan campuran heterogen. Oke, kita masuk ke sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sifat fisik dan sifat kimiawi. Sifat fisik atau sifat fisika itu adalah sifat yang tidak mengubah sifat kimia suatu materi. Jadi fisiknya yang kita identifikasi, dan biasanya sifat fisik ini adalah sifat yang dapat dilihat dan dapat diukur. Contohnya bau itu bisa dirasakan, kekerasan, titik didih, wujud materi, kemudian titik beku dan seterusnya bisa diukur. Kemudian sifat kimia atau kimiawi itu adalah sifat yang mengubah sifat kimia suatu materi. Ini menerangkan bagaimana suatu materi bereaksi dengan materi yang lain membentuk suatu materi yang baru. Jadi sifat kimia ini lebih mengarah ke dalam materi itu sendiri. Jadi ketika dia melakukan terjadi perubahan, maka akan bisa diidentifikasi sifatnya kayak apa. Nah, contohnya korosi. Korosi itu dari besi yang terkontaminasi dengan oksigen sehingga akan menjadi korosi. Kalau kita menyebutnya tenyeng, jadi antara tenyeng dengan besi itu sudah beda. Kemudian sesuatu yang terbakar itu akan memberikan sesuatu yang berbeda antara zat asalnya. Contohnya kayu terbakar, yang tadinya kayunya wujudnya seperti itu kemudian terbakar jadi arang. Kemudian sesuatu yang meledak. Meledak di sini bukan misalkan ban meledak, bukan, tapi di sini adalah sesuatu yang meledak seperti petasan atau mungkin bom. Nah, itu akan mengubah semuanya. Oke, itu merupakan sifat fisik dan sifat kimia. Kita lanjut ke perubahannya. Perubahan materi juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimiawi. Perubahan fisik atau perubahan fisika itu adalah sifat yang tidak mengubah sifat kimia suatu materinya. Jadi perubahan yang tidak mengubah sifat kimiawinya. Jadi hanya terjadi perubahan sifatnya, sifat fisikanya. Contohnya perubahan warna, perubahan suhu, seperti itu. Nah, ini misalkan ini ada yang tadinya misalkan pembusukan itu dari yang tadinya tidak bau sekarang jadi bau. Contohnya batang. Kemudian kekerasan ini kalau di metalurgi itu akan ada perbedaan. Misalkan ketika orang menempa sesuatu benda logam ditempa, kemudian dia akan berubah menjadi keras. Titik DJ misalkan itu bisa diukur sekarang dari rendah ke tinggi dan seterusnya. Wujudnya juga bisa berubah. Ya, misalkan
kertas dibakar, yang tadinya kertasnya wujudnya seperti itu, setelah dibakar wujudnya menjadi arang dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak merubah, tidak mengubah sifat kimiawinya, tapi hanya fisiknya saja yang berubah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu perubahan air menjadi es, hanya berubah yang tadinya cairan kemudian jadi padat. Mungkin dari penguapan air misalkan, dari tadinya cairan menjadi gas dan seterusnya. Nah, kita masuk ke perubahan kimia. Perubahan kimia itu sifat yang mengubah sifat kimia suatu materi. Jadi perubahan itu membawa dampak perubahan sifat kimianya. Nah, ini menerangkan bagaimana suatu materi bereaksi dengan materi yang lain akan membentuk suatu materi yang baru. Ini contohnya korupsi tadi, kemudian terbakar, meledak, dan masih banyak lagi. Jadi itulah yang jadi antara perubahan fisika dan sifatnya itu hampir sama, cuma tadi yang membedakan sifat itu adalah identitasnya, sedangkan perubahan itu perubahannya. Kemudian pemanfaatan perubahan materi dan sifat materi dalam kehidupan sehari-hari ini diantaranya adalah industri AC atau pendingin udara, entah itu AC ruangan, AC mobil, atau mungkin lemari es atau freezer dan seterusnya, itu memanfaatkan perubahan dan sifat materi. Ini menggunakan yang tadinya suhunya tinggi diubah ke dalam suhunya rendah. Kalau kita melihat di freezer misalkan atau di lemari es, maka kita akan mendapatkan yang tadinya ada air kemudian ada sesuatu yang membeku di sana. Nanti bisa Anda cari di googling di mana-mana pun gitu ya. Kemudian industri es seperti yang saya terangkan tadi, sebenarnya sama antara industri AC dan industri es itu. Kalau industri AC itu memanfaatkan suhunya tadi, kalau industri es sebenarnya memanfaatkan suhunya tapi juga memanfaatkan sesuatu yang apa ya, nah di sini objeknya. Jadi objeknya adalah air, dirubah dari air yang cairan menjadi padatan. Kemudian penerapan mesin motor, entah itu motor bensin maupun motor diesel, di sini memanfaatkan perubahan minyak bumi menjadi sebuah energi, menjadi tenaga dan seterusnya seperti itu, sehingga motor bisa berjalan. Kemudian fermentasi, nah ini yang sering terjadi di masyarakat yang biasa membuat tempe atau mungkin apapun yang bersifat fermentasi itu, atau peragian namanya. Maka nanti di sana juga akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi, sehingga yang katakanlah membuat tempe yang tadinya tempenya masih berwujud kedelai seperti itu, kemudian akan kalau diberi lagi akan timbul jamur, kemudian akan berubah dan seterusnya, sehingga kalau itu dibiarkan bisa sampai jadi busuk dan seterusnya. Itu fermentasi. Oke, itu beberapa contoh mengenai pemanfaatan perubahan materi dan sifat materi dalam kehidupan sehari. Masih banyak contoh yang lain yang bisa Anda telusuri, yang bisa Anda googling, bisa Anda cari lagi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti Anda akan lebih paham, bisa mengidentifikasi dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian sebelum saya akhiri dari presentasi ini, semoga nanti dalam presentasi ini bisa memberikan penjelasan secara simpel bagaimana Anda mempelajari tentang sifat-sifat materi dan perubahan-perubahannya yang bisa nanti Anda terapkan dalam
kehidupan sehari-hari, entah untuk pemanfaatan kehidupan Anda sendiri maupun untuk teknologi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga nanti bermanfaat, semoga Anda sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.